Masa pendidikan Mbah Hamid, Romo Yai Hamid. Pada usia 7 tahun, Mukti kecil dididik dan dibimbing sendiri oleh ayahnya dalam belajar Al-Quran dan dasar hukum Islam. Pada usia 7 tahun itu pula ia sudah hafal Nadhum Balaghah, Jawahir Al-Maknum. Kemudian dalam usia 9 tahun ia sudah mulai menghafalkan kitab gramatika, bahasa dan sastra Arab Alfiyah Ibn Malik, yang juga dengan bimbingan langsung dari ayah beliau. Sebagai orang yang taat beragama, ayah maupun ibunya memang mengharapkan agar anaknya bisa menjadi orang yang berbudi luhur di kemudian hari. Pada usia 12 atau sekitar tahun 1926 sampai 1927, ia dipondokkan ke pesantren Kasingan Rembang. Pesantren ini diasuh oleh Kiai Haji Khalil bin Harun, mertua Kiai Haji Bisri Mustafa. Di pesantren Kasingan ia mendalami ilmu gramatika bahasa dan sastra Arab seperti ilmu nahwu, sorof, balaghah dan arud. Selama kurang lebih 1,5 tahun, pada usia 13 ia diperintahkan ayahnya dan mengabdi kepada kakeknya, yaitu Yai Muhammad Siddiq, Mbah Siddiq di Jember, Jawa Timur. Dikisahkan pada saat Mukti berada di rumah kakeknya, Mbah Siddiq, tiba-tiba datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu ia sedang bersama kakeknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mbah Siddiq, "Siapakah anak ini?" Mbah Siddiq menjawab, "Ini cucu saya." Kira-kira 2 tahun kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kembali dan berpesan kepada Mbah Siddiq supaya cucunya yang bernama Abdul Hamid diajak pergi haji. Kala itu Abdul Hamid berusia 15 tahun, diajak Mbah Siddiq menunaikan ibadah haji. Konon ketika ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertemu muka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sempat bersalaman. Keduanya juga mencium tangan Rasulullah, bukan dalam keadaan tidur, tapi dalam keadaan nyata, teman-teman. Wow, subhanallah. Setelah pulang dari ibadah haji di Mekah, Yai Hamid melanjutkan belajarnya di pondok pesantren Termas yang didirikan oleh Kiai Manan. Pada saat itu pesantren Termas diasuh oleh Kiai Dimyati bin Abdullah bin Manan. Mula-mula pada saat di pondok Termas, Yai Hamid hidup prihatin karena kiriman ayahnya hanya cukup untuk makan nasi tiwul. Celakanya lokasi warung langganan Romo Yai Hamid jauh dari pondok. Apa boleh buat, kaki melangkah setiap hari dengan memakai celana panjang dan bersepatu, persis halnya orang berangkat ke kantor. Sepatunya disemir dengan mengkilap. 5 tahun di sana ia ditunjuk sebagai lurah pondok. Kala itu ia sekurun waktu dengan Yai Abdul Ghafur Pasuruan, Kiai Harun Banyuwangi dan Kiai Masduki Lasem. Selain sebagai lurah pondok, Kiai Hamid muda juga mengajar ilmu fikih, hadis, tafsir dan sebagainya, sehingga ia pun mulai mendapatkan bisyarah dan tidak memerlukan lagi kiriman dari orang tuanya. Setidaknya tidak perlu makan nasi tiwul. Adapun perubahan nama Abdul Mukti menjadi Abdul Hamid, dalam hal ini ada 2 versi. Menurut buku karya Hamid Ahmad disebutkan begini, orang-orang itu banyak yang memanggilku Haji Hamid atau Kiai Hamid. Daripada orang-orang terkeliru, lebih baik aku saja yang ngalah. Namaku diubah menjadi Hamid. Namun tidak jelas kapan nama itu berubah, kata Kiai Hamid saat wawancara Kiai Haji Zaki Ubaid. Sedangkan menurut buku karya Abdullah Shodiq, nama itu berubah ketika ia mondok di Kasingan Rembang ketika sekitar usia 12 sampai 13 tahun. Romo Yai Hamid menikah di usia 22 tahun dengan sepupunya sendiri, yakni Punyai Haja Nafisa bin Kiai Haji Ahmad Kusyairi bin Kiai Haji Muhammad Siddiq. Pernikahan mereka berlangsung pada hari Kamis 12 September 1940 Masehi. Disebutkan dalam undangan akad nikah dilangsungkan di Masjid Jami' Pasuruan pada pukul 13 WIB.
atau jam 1 siang, kemudian dilanjutkan dengan walimah pada pukul jam 2 siang. Dari perkawinan ini mereka dikaruniai 5 orang anak, yakni Muhammad Nu'man, Muhammad Nasi, Muhammad Idris, Anas, dan Zainab. 2 yang disebut terakhir meninggal sewaktu mereka masih kecil. Romo Yai Hamid menjalani masa-masa awal kehidupan keluarganya dengan tidak mudah. Selama beberapa tahun ia harus hidup bersama mertuanya di rumah yang jauh dari mewah. Sedangkan untuk menghidupi keluarganya, tiap hari ia mengayuh sepeda sejauh 30 km pulang pergi sebagai belantik sepeda. Sebab kata Kiai Idris, pasar sepeda waktu itu ada di desa Porong, Pasuruan, 30 km ke arah barat kota Pasuruan. Kendati demikian, tidak pernah sekalipun terdengar keluhan dari beliau Romo Yai Hamid. Bahkan ia sedemikian rupa dapat menutupinya sehingga tak ada orang lain yang mengetahui. Wong tuwa kapan ndak digudo karo anak utawa keluarga, ndak endang munggah derajati. Artinya orang tua kalau tidak pernah mendapat cobaan dari anak atau keluarga, dia tidak lekas naik derajatnya. Katanya suatu kali mengenai ulah seorang anaknya yang agak merepotkan. Kesabaran Romo Yai Hamid juga diterapkan dalam mendidik anak-anaknya. Menurut Yai Idris, mereka tidak pernah mendapat Romo Yai Hamid marah, apalagi pukulan dari ayahnya. Ayahnya lebih banyak memberikan pendidikan lewat keteladanan. Nasihat sangat jarang diberikan. Akan tetapi untuk hal-hal yang sangat prinsip, sholat misalnya, Romo Yai Hamid sangat tegas. Setelah beberapa bulan setelah menikah, Romo Yai Hamid diperintah oleh Kiai Haji Ahmad Kusyairi menggantikan kedudukannya sebagai pengasuh pondok pesantren Salafiyah. Sedangkan Kiai Haji Ahmad Kusyairi pindah ke Glenmore, Banyuwangi, mengajar dan mendirikan pesantren sendiri. Romo Yai Hamid memang sosok yang rajin belajar. Ia sering membeli kitab untuk dipelajari sendiri. Bahkan setelah berkeluarga di Pasuruan, ia masih mengaji kepada Habib Ja'far bin Shihan As-Segaf, seorang tokoh ulama yang terkenal kewaliannya. Menurut beberapa riwayat, sewaktu berada di Pasuruan, Romo Yai Hamid mempunyai rutinan, yakni setiap sore menghadiri pertemuan pengajian dengan metode mudzakarah yang diselenggarakan oleh Habib Ja'far bin Shihan pukul 5:30 sampai 7:30 malam. Dalam pengajian tersebut dihadiri oleh para ulama yang spesifik membahas diniyah ini. Dipergunakan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Dalam hal ini Yai Hamid sering ditunjuk oleh Habib Ja'far sebagai juru bicara untuk menyampaikan kesimpulan aplikasi masalah dari beberapa poin masalah. Berkat kumpulan dengan para ulama tersebut, Habib Ja'far kewalian Yai Hamid mulai tampak. Meskipun sebelum bertemu Habib Ja'far, kewalian Romo Yai Hamid sudah ada. Dari artikel NU Online Jatim mengenal lebih dekat sosok Romo Yai Hamid Pasuruan, diceritakan bahwasanya Romo Yai Hamid pergi ke Baghdad setiap tahun. Bermula dari kisah dialami langsung oleh Yai Masyhudi Sanan Kulon Blitar yang diceritakan sekitar tahun 2007 hingga 2008 sebelum wafat. Sebelumnya kisah ini tidak pernah diceritakan ke siapapun. Hal ini atas permintaan Romo Yai Hamid sendiri ketika masih hidup. Al-Kisah di awal tahun 80-an, Yai Masyhudi melaksanakan ibadah haji. Pada saat sholat Jumat di Masjidil Haram, tanpa sengaja berkenalan dengan seorang syekh dari Baghdad yang bernama Syekh Hasan. Mengingat keduanya memang alim dan fasih, perkenalan perbincangan menjadi akrab, diliputi kehangatan dalam bahasa Arab. Kejanggalan terjadi saat Yai Masyhudi mengenalkan bahwa dirinya berasal dari Jawa Timur. Syekh Hasan bertanya yang jika di Indonesia kan kurang lebih begini, apakah Anda kenal dengan Romo Yai Hamid? Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad.
Tidak hanya itu, saat di Baghdad, Yai Hamid selalu bermalam di rumah Syekh Hasan ini rutin setiap tahun. Singkat cerita, selepas sholat Jumat sebelum keduanya berpisah, Syekh Hasan mengakhiri percakapannya dengan menitipkan salam kepada Yai Hamid yang intinya Syekh Hasan menunggu kedatangan Yai Hamid pada hal Syekh Abdul Qadir Jailani tahun depan di rumahnya di Baghdad. Sesampainya di tanah air, karena amanah titipan salam Syekh Hasan, Yai Masyhudi sowan langsung kepada Yai Hamid. Baru sampai di depan rumah, sang tuan rumah langsung keluar mempersilakan Yai Masyhudi masuk, seolah sudah tahu maksud kedatangan tamunya. Bahkan Yai Hamid mendahului menyapa dengan berbisik telinga Yai Masyhudi, "Nak Masyhudi, jangan cerita ke siapa-siapa ya kalau bertemu Syekh Hasan. Salam sudah saya terima. Mohon jangan cerita ke siapa-siapa." Setelah Romo Yai Hamid wafat, Yai Masyhudi menyampaikan kisah ini kepada salah satu menantu Yai Idris, putra Yai Hamid, agar menanyakan langsung ke Yai Idris Hamid apakah dahulu abahnya setiap tahun selalu pergi ke Baghdad. Namun putra Yai Hamid itu menjelaskan bahwa abahnya belum pernah pergi jauh kemana-mana kecuali pada saat melaksanakan haji. Subhanallah, karomahnya Romo Yai Hamid ya. Subhanallah, inilah karomah para wali. Memang dalam buku Ziarah Wali Yai Hamid Pasuruan dan Tradisi Islam Nusantara karangan Dr. Badruddin MHI diceritakan karomah Mbah Hamid weruh saturungi winaroh, artinya tahu sebelum kejadian. Diceritakan suatu ketika ada seorang tamu dari luar kota sowan kepada Yai Hamid. Seperti biasa, para tamu memberikan amplop atau uang kepada Romo Yai Hamid sebagai bentuk penghormatan atau dikenal dengan istilah salam templek. Orang yang sowan ingin memberikan uang sebesar Rp10.000 kepada Romo Yai Hamid, namun karena terburu-buru dia belum sempat menukarkan uang sehingga masuk ke dalam Yai Hamid. Dia mempunyai selembar uang Rp10.000. Rencananya uang Rp10.000 diberikan kepada Yai Hamid dan sisanya dibuat ongkos pulang ke daerahnya. Dia mencoba menukarkan uang kepada para tamu di sampingnya, tetapi para tamu tidak ada yang mempunyai uang pecahan Rp10.000. Tiba-tiba Yai Hamid keluar untuk menemui para tamu, termasuk orang tadi. Semua tamu bergegas sowan dan duduk di depan Yai Hamid. Setelah selesai, semua tamu berpamitan kepada Yai Hamid, termasuk orang itu. Mungkin karena orang itu gugup, selembar uang Rp20.000 langsung diberikan kepada Yai Hamid. Sebelum orang itu berpaling, Yai Hamid merogoh sakunya lalu mengatakan kepada orang tersebut, "Ini kembaliannya Rp10.000. Orang tersebut pun itu bingung alias bingung. Subhanallah, inilah karomah para wali. Subhanallah. Umat menangis. Dalam buku Percik-Percik Kiai Abdul Hamid karangan Hamid Ahmad juga disebutkan bahwa Mbah Hamid wafat pada hari Sabtu 25 Desember 1982 Masehi, tepat pada pukul 3 pagi atau dini hari. Ia mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 70 tahun dalam hitungan Hijriah. Seorang tokoh besar, tokoh panutan meninggalkan umatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar pun segera menyebar lewat radio, dari mulut ke mulut dan dari telepon ke telepon. Kala itu umat datang berbondong-bondong untuk melayat ke rumah duka sejak pagi. Mereka berasal dari berbagai penjuru, umumnya seperti tidak percaya Yai Hamid wafat. Melihat banyaknya pelayat, keluarga tidak mau mengambil resiko, khawatir keranda rusak karena bakal jadi rebutan. Pelayat menjelang asar, keranda dibawa ke masjid. Keranda itu berjalan dari satu tangan ke tangan yang lainnya karena saking padatnya pelayat, sehingga tidak bisa berjalan. Terjadilah tarik-menarik keranda yang hendak keluar lewat gerbang barat atau timur. Konon dari rumah ke masjid dibutuhkan waktu hingga 2 jam.
Dilaporkan jamaah yang menyolati melebar tidak hanya sampai masjid dan alun-alun tetapi terus ke timur. Kiai Haji Ali Maksum bertindak sebagai imam sholat. Setelah sholat asyar, Kiai Hamid disemayamkan di komplek makam sebelah barat Masjid Jami Al-Anwar Pasuruan. Posisi makamnya di antara makam Habib Ja'far bin Syihan Asgaf, guru beliau Romo Yai Hamid, dan Kiai Haji Ahmad Kusyairi mertua, dan Kiai Haji Ahmad Sahal ipar. Dalam buku Ziarah Wali Yai Hamid Pasuruan dan Tradisi Islam Nusantara karangan Dr. Badruddin MHI disebutkan bahwasannya keberadaan makam Yai Hamid membawa berkah terhadap kemakmuran masjid dan pedagang di sekitar makam. Setiap hari makam Yai Hamid tidak pernah sepi dari peziarah lokal ataupun dari luar kota. Pada umumnya para peziarah Wali Songo, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tidak pernah melewatkan kesempatan untuk ziarah ke makam Romo Yai Hamid. Tidak cuma itu, semenjak ada makam Romo Yai Hamid, setiap malam Jumat Legi kawasan sekitar masjid dan alun-alun kota Pasuruan menjadi ramai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian sekilas kisah biografi Romo Yai Hamid yang sangat terkenal karomah kewaliannya. Semoga kita semua bisa meneladani beliau, amin, dan mendapatkan barokah para waliullah, amin. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video saya, klik like dan subscribe, juga kasih komentar. The next video kisah biografi wali siapa, tolong kasih masukan. Terima kasih.